Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1 pembelajaran 1 MTK. Nah, masih ingat tak dengan MTK di tema 2, tema 1? Ya, tentang apa? Tentang perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang apa ya? Itu tentang mengenal nilai pecahan uang logam. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar, marilah bersama-sama kita membaca terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi sebelumnya juga seperti biasa ya, kita harus apa dulu? Ya, simak Ustazah dulu, yaitu membaca tentang firman Allah. Untuk kali ini, materi ini berkenaan dengan firman Allah, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat ke-34, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil orang-orang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, kalau bagi kita itu adalah kabar yang paling buruk ya, karena azab yang akan yang diberikan. Nah, firman Allah ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya banyak sekali orang yang batil dan zalim di muka bumi ini. Udah diberikan begitu banyak harta oleh Allah, tidak digunakan dengan jalan yang baik atau untuk hal-hal yang menolong sesama, atau dipergunakan untuk beribadah ya nak ya. Jadi itu maka mereka juga menyembunyikan segala emas, perak, dan harta lainnya ditimbun ya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa peduli orang lain yang memerlukannya. Nah, itu termasuk orang-orang yang zalim, dan kabar gembira buat mereka adalah siksaan yang pedih ya, azab yang pedih. Nah, mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang yang seperti ini ya nak ya. Nah, selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu tentang uang ya. Uang adalah alat untuk membayar, sementara mata uang Indonesia adalah rupiah namanya ya nak ya. Ya, itu nama mata uang negara kita itu rupiah. Kalau di negara lain-lain ada ringgit, ada peso ya, terus ada real ya, itu dan lain-lain. Nah, di sini ada 2 jenis uang yang ada di negara kita ya, tapi namanya bernilainya rupiah, tapi nama dari jenis uangnya itu ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Ada berbagai nilai pada uang logam. Satu buah uang logam disebut 1 keping ya nak ya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya Ustazah akan berikan contoh. Itu contoh nilai pecahan uang logam ya. Nah, di sini ada nilai uang ini berapa nak? Pasti ada yang tidak pernah pedulikan ya, karena uang logam males katanya gitu ya. Nah, ini nilainya 100 rupiah ya, dengan nilainya 100 rupiah dan ditulis 100, di belakang 100 itu ada koma dan ada 02, itu menunjukkan nilai rupiahnya ya nak ya. Jadi 100 rupiah. Kemudian yang sebelahnya ada 200 rupiah ya. Nah, jadi penulisannya adalah 200, kemudian 02 di belakangnya ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi nilai 500 rupiah ya nak ya. Ini 500 nih rupiah yang ada gambarnya, ini bagian depan ya, ini bagian belakangnya ya.
Yang lama itu ada gambar Garuda, kalau yang baru ada gambar pahlawannya ya nak ya. Ini Rp500. Terus kemudian Rp1.000 ya, itu juga sama ya, ada gambar pahlawannya dan penulisannya sama 1000,002, itu menunjukkan bahwa dia nilainya Rp1.000, dan yang 500 adalah 500,00, nilainya Rp500. Nah, kemudian bentuk ini yang contoh lain yaitu contoh uang kertas nih. Uang kertas nih sering diberganti-ganti ya nak ya, tapi nilainya tetap sama sih. Itu yang ini yang merah ini adalah 100.000. Kita bisa dilihat dari nolnya. Kalau 100.000 nolnya ada 5. Kemudian 50.000 nolnya ada 4. Kemudian 20.000 nolnya ada 4 juga. 10.000 ada nolnya 4. Kemudian 5.000 nolnya 3. 2.000 nolnya 3, dan 1.000 kertas itu nolnya juga 3 ya nak ya. Nah, itu nilai uang kertas. Kemudian nilai uang dapat dibandingkan loh dan diurutkan. Contohnya Rp100 itu lebih kecil dari Rp500 ya. Rp100 lebih kecil dari Rp500. Nih lihat ya, ada tanda kurvanya membelakangi angka 100, berarti 100 lebih kecil dari 500 dan 500 ini lebih besar dari 100. Kemudian Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Nah, bisa jadi kurvanya menghadap ke angka 1000 ya, berarti 1000 lebih besar dari Rp200, atau Rp200 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, kemudian selanjutnya urutan uang logam mulai dari yang terkecil, yaitu pertama dari nilai 100 ya, Rp100, kemudian Rp200, Rp500, dan selanjutnya Rp1.000. Jadi yang paling kecil adalah Rp100 dan yang paling besar Rp1.000. Itu uang logam nak ya, uang logamnya. Nah, sekarang sih banyak sih uangnya baru ya, logam diperbarui, tapi untuk sementara kita belajar yang ini ya nak ya. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung dengan nilai uang logam nak? Alhamdulillah kalau semuanya udah paham ya. Nanti bisa diminta dengan Umi tentang uang apa, kali ada Umi simpan uang logam, uang recehan, bisa dipelajari yang Rp500 yang mana, Rp200 yang mana, Rp100 yang mana. Ada sih yang nilainya Rp50 juga, Rp25 juga ada. Tapi untuk kali ini Ustazah jelaskan tentang 100, 200, 500, dan 1000. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan pahami ya nak. Jadi kalau nanti ketemu uang logam jangan dibuang lagi ya nak, lebih baik dimasukkan ke kaleng infak ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang uang logam, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf ya nak ya, bila ada salah-salah kata Ustazah akhiri. Tapi sebelumnya kita baca Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita tutup pelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran yang lain yang lebih seru lagi ya nak ya. Jangan lupa selalu merajaah hafalannya, ibadahnya tepat waktu ya, ibadah yang wajibnya, sholat 5 waktu yang ditinggal, dan ditambah sholat sunnah, duha, dan sholat yang lainnya ya, yang sunnah-sunnah lainnya. Dan juga jangan lupa assalam dan selalu tutup aurat, pakai masker bila keluar rumah, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.